You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan tutorial cara uji validitas. Di sini saya sudah memiliki data yang akan kita gunakan untuk melakukan uji validitas. Yang pertama, kita copy seluruh datanya. Kita pergi ke SPSS. Di sini kita copy with variable name. Setelah sudah, kita ke variable view. Nah, di sini kita ubah di bagian measure-nya, itu semuanya nominal, dan untuk totalnya itu scale. Jika sudah, kita klik analyze. Ini untuk uji validitas. Klik correlate, bivariate. Nah, ini kita masukkan data X-nya. Klik shift, arah ke bawah. Lalu kita klik OK. Setelah sudah, ini kan X1. Kita buat untuk yang bagian X2 sama. X1 dan ini X2. Nah, lalu untuk yang bagian Y-nya, kita klik analyze, lalu kita klik scale, reliabilitas, lalu kita klik yang bagian Y-nya, shift, lalu bawah, kita pindahkan itemnya ke sini, lalu kita klik OK. Setelah jadi seperti ini, kita untuk yang selanjutnya, itu kita klik scale, reliability analysis, kita ubah di bagian statistiknya, kita klik scale if item delete, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Ini adalah hasil dari jabarannya. Baik, dari setelah ini kan sudah dapat datanya. Ada data correlation, dilihat di sini dari kesadaran. Ini sudah ada hasilnya dari version correlation dan juga seek to target, dan diketahui dari total keseluruhan di sini dari kesadaran 1 itu seek 0,00 dan juga present correlationnya itu 0,544. Kemudian ini selanjutnya ada correlation dari persepsi resiko.
Nah, ini datanya. Nah, untuk ini untuk skala variabel untuk reliable ya, reliabilitas. Nah, data ini itu nanti akan di-copy. Nah, akan dibuat representasi. Nah, ini representasinya untuk hasil yang uji validitas untuk korelasi kesadaran. Bentar, di-copy dulu, diubah. Oke. Lanjut. Nah, ini sudah saya rangkum menggunakan tabel dari hasil analisis. Dikatakan valid. Ini sebenarnya kayak perhitungannya dari rentang 1%-nya ya. Nilai dari R hitung itu sama dengan R hitung. Nah, dimana kesadaran ini memiliki nilai korelasi yang signifikan dengan total skor dan sig total dari kesadaran 1 hingga kesadaran 6, dimana signya itu lebih kecil dari 0,05 yang artinya tidak ada data yang harus dibuang, dan semua sudah baik untuk digunakan dalam penelitian. Nah, bisa dilihat di tabel yang sudah saya buat ini untuk merangkum dari variabel 1 sampai 6. Oh maaf ya, ini ada typo, harusnya ini 1 sampai 7 bukan sampai 6. Maaf, ada kesalahan. Lanjut lagi, ini korelasi persepsi. Ini juga sama ya, ada kesalahan, maaf. Ini harusnya 1 sampai 7. Nanti akan diperbaiki di laporan. Dan terus ini adalah hasilnya valid ya dengan R hitungnya. Terus signya juga lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada data yang harus dibuang dan semua sudah baik. Kemudian lanjut lagi ke uji reliabilitas, bisa dilihat di sini dari case processing summary, ada reliability statistik yaitu Cronbach alpha-nya ini dan end of itemnya ini 7 ya. Tadi ada kesalahan sedikit di atas, nanti akan diubah. Nah, ini untuk ini uji reliabilitas dipakai untuk melihat apakah instrumen dan akan konsisten gitu dalam mengukur variabel. Bila dari hasil uji reliabilitas SPSS disimpulkan Cronbach alpha-nya itu 0,561 dengan itemnya kan 7, berarti kategorinya itu sedang, jadi masih perlu diperbaiki. Nah, saat perbaikan ini dari variabel ini apabila diperbaiki mungkin akan tinggi kategorinya, bukan sedang. Nah, ini tuh usaha tani 3 dan usaha tani 4 ini perlu perbaikan. Kan ini rendah kan? Ini butuh perbaikan. Kemudian dari corrected item itu alpha lebih dari 0,030, maka data bisa lebih baik atau reliable. Nah ya. Berarti ini masih harus ada perbaikan untuk reliabilitasnya karena belum konsisten. Baik, untuk selanjutnya yaitu item total statistik. Nah, di mana hasil uji reliabilitas pada variabel keberhasilan usaha tani ini menunjukkan adanya variasi kontribusi dari setiap item pertanyaan. Nah, nilai corrected item total correlation menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana masing-masing item itu berhubungan dengan keseluruhan skor. Nah, dari tabel terlihat bahwa item 5, 6, dan juga 7 itu memiliki kolerasi yang cukup baik, yaitu 0,406, 0,446, dan juga 0,374. Nah, di mana nilai ini mengindikasikan bahwa ketiga item tersebut relevan dan juga konsisten dalam mengukur konstruk keberhasilan usaha tani. Nah, itu berlaku sebaliknya. Nah, 2 item menunjukkan kolerasi yang sangat rendah, yaitu item 3 dengan nilai 0,106 dan item 4 dengan nilai 0,025. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kedua butir tersebut tidak selaras dengan item lainnya dalam menggambarkan variabel yang diteliti. Nah,
Rendahnya korelasi juga tampak berdampak pada reliabilitas dari keseluruhan instrumen. Nah, kolom Cronbach alpha if item deleted ini memperkuat temuan ini. Nah, ketika item 3 dihapus, nilai alfa meningkat menjadi 0,588 dan ketika item 4 itu dihapus, maka alfa naik lebih tinggi lagi menjadi 0,613. Nah, dengan kata lain, keberadaan dari item 3 dan 4 ini justru dapat menurunkan konsistensi instrumen, sementara item lainnya itu membantu menjaga stabilitas hasil pengukuran. Nah, secara umum, nilai reliabilitas instrumen masih berada pada kategori sedang. Artinya, instrumen sudah bisa dan juga dapat digunakan dalam penelitian, namun masih perlu adanya perbaikan. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan itu adalah merevisi item 3 dan 4 agar lebih sesuai lagi dengan konsep keberhasilan usaha tani, atau bisa juga menghapusnya apabila setelah revisi tetap menunjukkan hasil yang rendah. Dengan demikian, kualitas instrumen akan meningkat dan hasil penelitian akan menjadi lebih valid serta juga dapat dipercaya. Baik, terima kasih. Nama saya Lutfi Mansyah. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.